Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas izin dan ridhonya, petunjuk hidayahnya kepada kita semua. Kita semua pada malam hari yang berbahagia ini kembali dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka kita sama-sama melaksanakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban kita, terutama kewajiban salat 5 waktu sehari semalam. Dan baru saja usai kita salat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan amalan-amalan sunnah lainnya, maka kita semua berharap mudah-mudahan amal ibadah kita malam hari ini semuanya diperkenan, diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, dan kepada segenap kaum muslimin muslimat yang taat di mana saja berada. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan diskusi kita malam hari ini tentang ada 8 jenis rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Pada beberapa hari yang lalu kita sudah berdiskusi sampai poin yang ketiga, 8 jenis rezeki dari Allah. Yang pertama adalah rezeki yang sudah dijamin oleh Allah. Jangankan manusia, selain manusia pun juga dijamin oleh Allah. Allah berfirman dalam surah Hud ayat 6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Al-ayah. Tidak ada bagi satu binatang melata pun di muka bumi ini melainkan Allah juga memberikan rezeki kepadanya. Yang kedua, rezeki karena usaha, atau kan bahasa sekarang bisnis ya. Apakah itu usahanya dagang dan lain sebagainya. Jadi kalau kita semakin berusaha, berikhtiar, ditambah dengan doa kepada Allah, maka insya Allah usaha kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rezeki karena bersyukur. Kita juga bisa memperoleh rezeki di samping dijamin oleh Allah, di samping karena usaha kita. Rezeki datang kepada kita karena kita syukur. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita dalam firman-Nya, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi tatkala Allah mempermaklumkan kepada kita hambanya bahwasanya jikalau kita bersyukur, la in syakartum, kata Allah, firman Allah, kalau kamu syukur atas nikmatku, la azidannakum, akan aku tambahkan nikmat kepadamu. Wala in kafartum, tapi kalau kamu kufur, kalau kamu mengingkarinya, kata Allah, ingatlah, inna azabi lasyadid, sungguh siksaku sangat pedih. Pertanyaannya jamaah, sudahkah kita bersyukur? Sudah. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi cara kita bersyukur jamaah ada 3.
Jadi pertama syukur dengan hati. Yang kedua syukur dengan lisan, dengan lidah. Dan yang ketiga adalah syukur dengan perbuatan. Ini bentuk syukur ya. Syukur dengan lisan, syukur dengan hati, kepuasan batin. Kita mengakui bahwa segalanya itu berasal dari Allah. Selapu apa si berduente niki jamaah itu asalnya dari Allah. Kita merasa puas. Bahwa malam hari ini kita sehat, alhamdulillah. Bahwa malam hari ini kita masih kuat untuk ibadah kepada Allah, alhamdulillah. Malam hari ini keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, alhamdulillah. Malam hari ini kita bisa menikmati sepiring nasi, alhamdulillah. Jadi syukur lisan, jadi syukur dengan hati ini mengakui bahwa segalanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu merasa cukup jamaah, tidak sombong dengan apa yang kita miliki. Kita syukuri apa yang ada. Dan kita punya sifat qanaah. Qanaah itu adalah simpanan yang tidak bisa habis. Al-qanaatu kanzun la yafna. Kata Nabi, qanaah adalah simpanan yang tidak akan bisa habis-habis sampai kapanpun. Jadi merasa cukup dengan apa yang ada. Kemudian merasakan ketenangan karena menyadari akan kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, merenungkan nikmat yang telah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah nikmat itu besar atau nikmat itu kecil? Jadi kita renungkan jamaah. Ini bentuk syukur dengan lisan, dengan hati. Jadi ada kepuasan batin jamaah, kepuasan batin. Yang kedua, ada syukur dengan lisan. Bagaimana cara kita bersyukur dengan lisan? Yang pertama adalah kita dianjurkan melapaskan kalimat alhamdulillah untuk setiap nikmat. Hari ini jamaah, berapa kali kita ucapkan alhamdulillah? Hari ini jamaah, kalau kita hitung dari pagi sampai maghrib ini, berapa kali kita lapaskan kalimat alhamdulillah? Hanya orang-orang yang bersyukur itu bilang jelo niki tidak sulit dari ucapan alhamdulillah. Bahkan di kalimat afirmasi yang sudah saya sampaikan beberapa yang lalu, dia akan tetap mendawamkan kalimat syukur dengan lisan alhamdulillah untuk kesehatan yang sempurna, alhamdulillah untuk mata yang masih bisa melihat, alhamdulillah untuk telinga yang masih bisa mendengar, alhamdulillah untuk lisan yang masih bisa berzikir, bisa baca Quran, alhamdulillah untuk peredaran darah yang lancar, alhamdulillah untuk jantung yang sehat, alhamdulillah untuk lambung yang sehat, alhamdulillah untuk pencernaan yang lancar. Jadi kalimat ini adalah syukur dengan lisan. Kita buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih sering melapaskan alhamdulillah. Kemudian yang kedua, usahakan jadi ucapan terima kasih kepada siapa? Kepada orang lain. Kalau ada orang lain memberikan sesuatu kepada kita, besar, kecil, ya, biasakan diri mengucapkan apa? Thank you, terima kasih, syukron. Itu ya. Jadi biasakan diri, terima kasih. Kemudian terus berzikir tanpa henti-hentinya. Artinya setiap waktu dan saat kita melapaskan kalimat alhamdulillah.
Apa kelebihannya jamaah? Karena saya baca niki dalam kitab Qurratul Uyun, itu karangan Syekhul Imam Abu Muhammad. Jadi beliau di sana ditulis sebuah hadis Nabi yang menyatakan bahwa ini tentang kelebihan hamdalah. Man qala subhanallah kutibat lahu asyra hasanat. Sai mengucapkan, melapaskan subhanallah, maka dicatat baginya 10 pahala kebaikan. Wa man qala la ilaha illallah, siapa yang berkata la ilaha illallah, kutibat lahu isyruna, maka akan dicatat baginya 20 kebaikan, pahala kebaikan. Wa man qala alhamdulillah kutibat lahu salasun, siapa yang mengucapkan kalimat alhamdulillah, maka dicatat baginya 30 pahala kebaikan. Misalnya hari ini kita melapaskan hamdalah 100 kali. 100 kali 30 berapa? 3000 pahala kebaikan jamaah, bayangkan. 3000 pahala kebaikan. Jadi dendek tabot kena alhamdulillah. Dan sebenarnya alhamdulillah ini jamaah kita ucapkan bukan saja ketika kita mendapatkan nikmat. Karena sebagian kita menyatakan berpendapat, berasumsi bahwa hamdalah kita ucapkan ketika ada nikmat, tapi ketika datang hal yang kita benci pun juga kita dianjurkan melapaskan alhamdulillah. Kalau Allah memberikan kepada kita nikmat, rezeki yang sempurna, kita ucapkan alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihati. Tapi kalau Allah menganugerahkan kepada kita ada situasi, ada keadaan yang membuat kita benci, tidak senang, ya, berarti kita meyakini itu bukan nikmat, ya. Maka kita ucapkan apa? Alhamdulillahillazi ala kulli hal. Kalau kita menemukan dalam hidup ini ada hal-hal yang tidak kita inginkan, yang tidak kita sukai. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, apa sih fadilah daripada hamdalah? Ini memang sepele ya, tapi perlu kita tahu jamaah, karena bilang jero tepuniang niki ndek aja tepuniang le kegiatan sehari-hari di rumah, di kantor, di sawah, di kebun, tempat usaha. Tapi kan kita mengucapkannya ba'da sholatil maktubah, ketika kita selesai sholat 5 waktu, kita zikir kan, udah baca tasbih, kemudian apa? Hamdalah, tahlil, takbir, itu kan kita baca. Dan yang biasa 33 kali, kadang dibaca 24 kali, 23 kali, kadang juga 10 kali. Itu boleh-boleh saja jamaah, okay? Karena itu sunnah kan. Tapi kan semakin banyak kita baca, semakin banyak apa? Pahala kebaikannya. Labubun 5 kali, katakanlah 30 lah begitu, ini 33. 33 kali 5 pira ya? 165 dikali 30. Dek tuang reken kalkulator. Kali 30 berapa itu? Kan ribuan nih jamaah, ya kan? 165 kali 30 itu minimal pahala kita setiap hari jamaah. Nah, itu pun bagi pelonggoh yang ikut zikir. Lagu kira 1900-an itu pahala kebaikan. Lagu muntiang pelonggoh si repot dunia kan. Tapi assalamualaikum, assalamualaikum, mus hidupang motor bandek demau, pahala alhamdulillah. Tapi bagi pelunggu istiqamah, masya Allah, ribuan pahala kita peroleh jamaah dari ucapan hamdalah. Maka kita harus mengetahui apa
kelebihan daripada hamdalah. Baik jamaah, kalau kita baca kitab Al-Azkarun Nawawi ya, itu Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar, di sana ada mencakup banyak doa-doa niki jamaah, doa pagi dan sebagainya. Kalau halamannya 172, kapan kita disunnahkan melapaskan kalimat hamdalah? Hamdalah ya, kapan? Qala ulama, jadi berkata ulama, wa yustahabbul, disunnahkan. Yustahab itu disukai kita melapaskannya. Sunnah itu kan mentegawe mau pahala, mau ditegawe ditemu dosa. Biaraan temu pahala tuh ditemu apa-apa. Mentezikir jamaah, biaraan temu berkat atau ndak berkat. Berkat doang so. Kalau gitu murisang, biaraan temu berkat, kapeng 2 yu atau di karena biasa kan murisang niki jamaah ya tradisi kan, tradisi berkat kapeng 2 yu. Temangna le apa rana sedotan niki alhamdulillah dia denguni 2 yu walaupun 2000 kan itu juga nikmat jamaah. Alhamdulillah, apalagi nembeng itu 50 yu, alhamdulillah ya. Amun le ada kisah Ruben cerita dengan Ustaz Fian ki yang urisang di Papua kah le speed atau keruak niki ya, waktu kita ada juga pernikahan anaknya di sana. Sebelum mulai itu baca Quran dulu ustadznya, baca surat Lumak atau dibaca surat, kemudian karena tradisi kan, tradisi ini semua, jadi kita dikasih berkat. Dan kalau di sini kan pisah berkatnya dengan uang yang 2.000. Kalau di sana enggak, dimasukkan di di plastik itu, tapi isinya bukan 2.000, berapa? 5.000. Alhamdulillah, ini tegana 5.000. Berarti kita meremehkan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kapan disunahkan jamaah? Kapan disunahkan? Likulli musannafin, setiap ahlu ilmi, tuan guru atau ulama yang kalau kepengin ngarang kitab, nulis kitab jamaah nggih, itu pasti mengawalinya dengan apa? Alhamdulillah. Coba ada baca kitab Sayyid Imam Nawawi, Imam Bukhari, Imam Sayyid, imam sehebat, pasti awalnya apa? Alhamdulillah. Munami syair, ulama-ulama itu pasti alhamdulillah. Kenapa? Disunnahkan jamaah. Berarti mu itu pahala. Yang kedua, wadarisin, disunnahkan ketika kita belajar. Ya. Atau pulungkun dengar apa namanya? Tausiah. Ya, itu nanti ada di sini juga. Kalau kita belajar juga awali dengan alhamdulillah. Ini jarang ya? Jarang ya? Tidak pernah? Jangan bilang tidak pernah mungkin, tapi yang lain mungkin sudah mengamalkan insyaallah. Baru ya? Baru. Ya, biasanya awali bismillah. Tapi ini pemulanya alhamdulillah, sunnah. Kalau pelunggu tidak baca ya tidak apa-apa, cuma tidak dapat pahala. Yang ketiga, wa mudarrisun, ketika mengajar. Guru kan, apakah itu guru agama atau guru umum, alhamdulillah diucapkan. Siapa pensiun malaksung lama jadi guru kan, gena malang niki. Kemudian wa khatibin, yang keempat, ketika kita mendengarkan khutbah. Kenapa kita mengucapkan hamdalah? Karena kita bersyukur ada nasihat disampaikan oleh khatib. Begitu pula yang kelima, wa khatibin, ketika khatib berkhutbah, maka kalimat hamdalah
itu menjadi salah satu rukun khutbah. Jadi bamudikna baca hamdalah dekna sah. Jumatnya kenapa? Karena dia meninggalkan rukunnya. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail. Pasti kan? Tidak pernah kita dengar khatib itu langsung ke materi. Pasti hamdalah. Karena itu rukunnya jamaah. Rukunnya. Jadi khatibin wa khatibin yang memberikan ceramah dan yang mendengarkan ceramah itu juga dianjurkan, disunahkan melafazkan hamdalah, alhamdulillah. Yang ke-6, wa baina yaday sa'iral umuri al-muhimmah. Jadi setiap sesuatu perkara yang penting, ada perkara apa tuh yang penting dalam kehidupan ini, itu kita dianjurkan melafazkan hamdalah. Kemudian fadilah yang lain, kalau tadi awal, ya, ini setelahnya bagaimana? Setelah perkara, yustahabbu ba'dal faragi minat ta'am wasyarab wal atash wa inda khidbatil mar'ati wa huwa talabu zawajiha wa kaza inda aqdin nikah. Kemudian wa ba'dal khuruji minal khala'. Ini disunnahkan hamdalah kapan? Ba'dal faragi minat ta'am. Itu setelah selesai kita makan. Apa doa makan jamaah? Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ada suatu kejadian jamaah, ini karena mau mengamalkan ini, oke, dia mau berdoa selesai makan, dia man buik mesti ini anuta, belum cuci mulut, belum minum ini, belum itu, barai sekali-kali ngena. Ya pokoknya setelah selesai makan, ucapkan minimal lah alhamdulillah, minimal. Tapi kalau lengkapnya alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kemudian yang kedua, wasyarab. Disunnahkan ketika kita selesai minum. Jadi selesai minum itu, maka kita mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, wal atash. Apa tosh? Itu apa bahasa enta? Basing. Bersin bahasa. Jadi haji misal, maka yang bersin itu mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kenapa kita melafazkan alhamdulillah? Karena begitu banyak kuman-kuman virus, terutama yang ada di mana? Di mulut kita ini, itu keluar jamaah. Lemunara apa istilahnya alat canggih di mendegita virus ini aja takut kita si suka dengan apa? Sebenarnya kalau kita bersihin jamaah ditutup ya. Karena kalau bersihin di depan orang bisa nanti virus kuman yang ada di apa? Mulut kita pindah ya nang batur tersindik nang batak. Tapi ingat jamaah, itu adalah alarm tubuh kita. Alarm tubuh kita kalau tiang pelunggu sampai bersin, awas loh, minimal pilek, tambah batuk, tambah sakit tenggorokan, tambah demam. Yang mau mutuah bersin, siapa ngapa minum air putih, atau mungkin pelunggu yang tahu obatnya paracetamol atau apa mixagrip, prokol, flu dan pilek ya apa, kan semuanya lengkap sekarang kan. Kalau yang mau pakai obat, yang tidak mau ya pakai yang herbal, ya. Kalau misalnya tenggorokan, itu pakai madu dan campur garam sedikit. Yang tidak mau repot, ya beli aja obat kumur, ada Listerine, ada betadine kumur, karena melente kan. Jadi
ketika bersin ajhi alhamdulillah. Dan yang mendengarnya jamaah mengucapkan apa? Yarhamukallah. Ada bertanya, gimana nih? Ada orang bersin tapi tidak melapaskan hamdalah. Ya jangan dijawab jamaah. Bantu dia bilang alhamdulillah. Mungkin dia lupa kan? Nah, baru kemudian kalau kita ingatkan, dia ucapkan alhamdulillah, kemudian kita balas yarhamukallah, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Lalu dibalas lagi oleh yang bersin, apa katanya? Yahdikumullah. Jadi yahdikumullah apa artinya? Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu. Jadi ini jamaah nggih, jangan sepelekan, biasakan. Ada ilmu kearifan lokal niki jamaah. Kata orang kayak ilmu. Jadi mun bersin sekali, dek nelanjut 2 kali, ini orang dengan ngerosang itu. Lagu mun 2 kali aman. Atau yang lebih patah, orang dengan benci, orang mele ngirimang itu sesuatu yang buruk. Kalau kita hanya bersin sekali, tapi kalau 2 kali aman, itu penyakit. Nah ini tapi ilmu kearifan lokal. Boleh percaya, boleh tidak. Intinya minta bersin berarti kita bersyukur banyak virus, banyak kuman yang keluar dari apa? Mulut kita. Maka disunahkan melapaskan alhamdulillah. Kemudian wa inda khidbatil mar'ati, yang keempat, setelah kita selesai meminang anak perempuan. Apa minang bahasa ante jamaah? Melamar? Apa? Nari. Nari deh. Nari ke? Oh, nari. Ya, melamar, mengkhidbah. Jadi datang kita kan biasa dengan apa? Keluarga. Dengan kadang juga dengan calon apa? Pengantin laki-laki. Rawah itu minang di bagian barat, diteju pengantin mama. Tiba-tiba ngome keluargana. Si calonnya ke si peluang ten iki, kan diteju ana, oleh tetulak malah. Ya simbe ya, karena ini melamar bukan berari kan? Ya, akhirnya balik. Ambil yang laki. Sekarang sudah 2 anaknya. Jadi selesai meminang itu, melamar, baru kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Bahkan disambut, ditutup dengan apa? Doa. Nah, ini disunahkan. Wa huwa talabu zawajiha wa kaza inda aqdin nikah. Begitu pula ketika kita selesai akdun nikah, jerat si nikah jamaah apa tepuniang alhamdulillah, berdoa itu barakallahu lak wa baraka alaik wa baraka alaik kuma fi khair, barakallahu lak wa baraka alaik wa baraka alaikuma fi khair. Itu doa kepada apa? Pengantin. Kita mendoakan agar keduanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pernah saya dengar ceramah dari seorang tuan guru jamaah yang sudah almarhum, nikah Allah yarham, semoga Allah merahmatinya. Nah, kalau beliau bilang itu nikah ini diartikan selesai kita berhubungan suami istri. Jadi sebelum tertipa apa kata? Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Dengan nama Allah, ya Allah ya Tuhan kami, hindarkanlah kami dari godaan syaitan. Apabila nanti kami dikaruniai anak, jauhkanlah anak-anak kami dari gangguan syaitan. Bro tertipa bergendurasa kanca ibuna. Ini kan doanya kan? Nah, selesai itu, selesai kita hubungan suami istri, kita disunnahkan, dianjurkan melapaskan apa? Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Kira-kira jamaah, sekarang kita ngamalang ini, waktu sih selesai. Hah? Biasa langsung orang jenang. Alhamdulillah. Empo malak bercerita niki tuan guru niki Allah yarham. Jadi kan jarang pengantin lain, orang doang tukang ngintih, pagar. Tentunya nih buat tuan deh. Jadi tukang ngintih niki tapi ada jerap, dia sangkawan ngintih nih. Bener-bener ngintih. Dan ternyata memang mengintip itu pekerjaan yang asyik jamaah. Walaupun itu salah ya. Asyik, pekerjaan yang sangat asyik. Jadi tapi selesai tunyo karena gara-gara diajar oleh tuan gurunya jamaah pengena berdoa oleh awal bismillah dua pengantin selesai ampun sebeli-beli orang karena manjur ke kalam niki jamaah alhamdulillah kan target senina yuk kakak sang beli orang kata pun yuk kan anjuran itu si agama pembina yang pada punya muita pahala si kedua yang ku tahu ngeni rasanya aja lain ku merari ada doang di lain ku merari ngana itu kisah ya jamaah nggih yang ku tahu ngeni rasanya aja wah lain ku merari ya tetap diucapkan alhamdulillah. Jadi jamaah deh ini ilmu kita jamaah yang belum terlambat kita ya yang masih punya pasangan. Jadi ketika mulai bismillah ketika selesai alhamdulillah itu disunahkan jamaah. Kemudian terakhir wa ba'dal khuruji minal khala. Jadi hamdalah itu disunnahkan ketika kita keluar daripada al khala, dari WC, dari kamar mandi, ya. Jadi kalau kita masuk kaki kanan kan, apa bacanta? Ayo kaki kiri gitu. Apa bacanta? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ketika keluar, apa bacaan kita? Alhamdulillahillazi azhaba annil aza wa afani. Kita bersyukur kepada Allah karena telah menghilangkan penyakit dalam perut ini. Wa afani dan memberikan kesehatan kepada kita. Nah, itu disunahkan ya. Ya kalau pelunggu mungkin yang tidak baca ya tidak dapat pahala ya tidak dapat pahala. Kemudian saat mengawali dan mengakhiri doa itu disunahkan ketika mendapatkan nikmat sudah. Kemudian kapan kita ucapkan? Ketika kita terhindar dari bala musibah lalu sida nang masjid tiba-tiba karang sekeji udah terlanggar si sepeda motor angin doang apa ngentah alhamdulillah indah guna innalillah tentu sida lawan innalillah kenapa kita bersyukur karena kita terhindar dari bala itu ya, dari bala ya walaupun juga ada juga orang tidak terhindar dari bala. Kemudian ketika kita ditinggal mati oleh anak kita ya bayangkan jamaah asing ini ya yuk masa ki anak tu mati dengan alhamdulillah asila niki jamaah debaca niki kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi kalau tidak salah halamannya 173. Di sana ada sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadisnya hasan. Jadi di sana Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat yang sudah mencabut nyawa seorang anak dari hambanya. Dia mati anaknya niki. Apa kata Allah bertanya kepada malaikat, "Ya malaikah, qabattum walada 'abdi?" Angkat Allah berketon li malaikat, malaikat, wah ke anta nyabut nyawa anak panjakku. Apa kata malaikat? Qalu na'am, wah cabutku ya. Allah bertanya lagi kepada malaikat, ya malaika wahai malaikat, qabattum samarata apa kan lupa saya. Apakah engkau sudah mencabut buah hati hambaku?
Nih, samarata qalbi abdi. Jadi, sudahkah kau cabut buah hati hambaku? Apa kata malaikat? Qalu na'am. Wah, cabut punya wana. Sudahkah kau cabut buah hati hambaku? Anaknya maksudnya, wah, cabut punya wana. Allah bertanya lagi, ketika kamu sudah mencabut nyawa anak hambaku, kata Allah, apa ungkatnya? Apa yang dikatakan oleh bapaknya? Atau mungkin juga oleh ibunya? Qalu, dia berkata, ya Allah, kata malaikat, alhamdulillah. Apalagi dikatakan? Dia membaca kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini jarang kan jamaah? Mati anak-anak kan jarang. Alhamdulillah, kan bengak. Yuh, anak-anak mati alhamdulillah. Ini kita dianjurkan karena maknanya alhamdulillah kita memuji Allah. Jadi kita memuji Allah bukan hanya saja pada saat kita senang, bahagia, banyak uang, tinggi jabatan, tidak. Tapi kita dianjurkan membaca alhamdulillah pada saat kita sedih atau mungkin kecewa, ada musibah, alhamdulillah. Tapi tidak cukup itu, lanjutkan dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh aku ini milik Allah dan sungguh aku akan kembali kepada Allah. Ini kan jarang kita dengar ya, oke? Baru kali ini. Nah, kalau pelunggu mau lebih jelas silahkan baca kitab Al-Azkar. Ini sudah tebal, agak tebal, oke. Al-Azkar. Kan kadang ada jamaah tuh bilang anda untuk sumber ini Ustaz, nah badak tuh saya bacaan diri entah. jadi kita menyampaikan tuh ada dasar, tidak sekedar apa, itu sekedar nyampe yang ngono jamaah. Baik jamaah, jadi intinya jamaah nggih, rezeki karena bersyukur, muntah kerang bersyukur, maka dendek khawatir dengan rezeki. Malam ini salah satu cara kita membuktikan syukur kita kepada Allah. Kemamangku sehat, maka kita ke masjid sholat jamaah. Kemamangku sehat, maka kita ikut mendengarkan diskusi pengajian ceramah. Alhamdulillah. Kemudian yang keempat, ada rezeki yang tak terduga, tidak disangka-sangka. Apa bahasa ente tidak disangka-sangka? Selun-selun datang apel dengan beli 10 kilo. Padahal dek tuah nenalat, dek tuah bebeli, belekana batur delai si kuliah. Alhamdulillah. Selun-selun sugul SK P3K. Alhamdulillah. Selun-selun dek doang ngelamar terima dari perusahaan. Alhamdulillah. Tiba-tiba orang ngeliat kepada sida. Nera jamaah tadi disebut aranan nih. Ara jamaah tadi ki. Mudahan hadir atau di mana hadir dah halur. Assalamualaikum Ustaz. Ngono ini. Waalaikumsalam. Berselaman dulu. Berselaman niki. Ampun tunera abang ruana liman tuh 1.000. Apa ini? Berselaman ngono coba. Kenapa? Itulah rezeki min haitsula ya tasim dia tua mikirang lengan balik baik. Orang akan ngambil kurang ke dia tua mikirang apa? Atau sulun-sulun ulek tele anang balik orang ngadang itu langan. Ustaz orang terketuan lek sida. Tanu julu tak pernah curhat. Wana sejarah curhat nih roti sebelah, gula macam-macam kan, itu min haitsula, artinya selun-selun ditersangka-sangka. Yang lebih aneh lagi, ada orang mendapatkan warisan sampai miliaran jamaah, gara-gara semeton itu si kaya mati dan dia beritahu kepada apa istilahnya notaris, itu bahwa saya punya saudara, tolong cari dia. Jadi harta saya ini untuk dia, ampun edit nyukan tinduk lek pekan niki jamaah. Dengan pakaian lusuh karena memang dia miskin. Saudara kembarna betaget sudah nerima kepeng siapa sampai apa
miliaran. Jadi ada rezeki min haitsu la yahtasib. Harus yakini nih kata Allah apa? "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, ya, yaj'al lahu makhraja, maka akan dijadikan baginya jalan keluar. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi itu rezeki yang tak terduga. Insyaallah sudah putuh teu ngalamin nanti. Ada rezeki yang tak terduga. Pabeu waktu? Nggih. Entah itu sujud jamaah tersampung ke. Jadi intinya jamaah nggih tentang rezeki, jangan khawatir. Allah Maha Kaya. Jangan sesali peristiwa masa lalu, tangisi peristiwa masa lalu, yang lalu biarlah berlalu, dan jangan cemas gelisah dengan yang akan datang karena ada Allah. Kayak khutbah tadi, hasbunallah ni'mal wakil, tu hasbiallahu la ilaha illa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Demikian jamaah diskusi kita, semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Walafa minkum wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.